Di sini kita akan membahas mengenai uji Mann-Whitney. Nah, apa sih yang dinamakan dengan uji Mann-Whitney? Nah, uji Mann-Whitney itu ialah uji yang digunakan untuk mengetes perbedaan signifikansi antara dua sampel independen yang ditarik dari populasi yang sama. Nah, pada uji Mann-Whitney, ini biasanya kita lebih kenal dengan nama Wilcoxon-Rank Sum Test, yang mana pada tes ini berfungsi sebagai alternatif pengujian uji T bila mana persyaratan-persyaratan parametriknya tidak terpenuhi, dan bila datanya itu berskala ordinal. Nah, uji Mann-Whitney ini berbeda dengan uji Wilcoxon, karena kalau uji Wilcoxon itu untuk dua sampel yang berpasangan, sedangkan untuk uji Mann-Whitney itu digunakan untuk khusus dua sampel yang independen. Jadi ada nih beberapa persyaratan untuk kita melakukan uji Mann-Whitney. Yang pertama, datanya itu harus berskala ordinal, interval, atau rasio. Yang kedua, terdiri dari dua kelompok yang independen atau saling bebas. Dan yang ketiga, data kelompok 1 dan kelompok 2 itu tidak harus sama banyaknya. Jadi untuk banyaknya kelompok data itu boleh saja berbeda. Nah, untuk langkah pengujian itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu rumusan hipotesis, yang kedua itu menentukan statistik uji, yang ketiga itu menentukan kriteria pengujian, dan yang terakhir menentukan kesimpulan. Nah, untuk rumusan hipotesis di uji Mann-Whitney itu sama seperti biasanya, yaitu ada H0-nya dan hipotesis alternatifnya atau yang biasa kita simpulkan dengan H1. Yang mana H0 itu adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan antara dua sampel dengan keadaan yang berbeda. Sedangkan untuk H1-nya itu merupakan hipotesis yang menyatakan ada perbedaan antara kedua sampel dengan keadaan yang berbeda. Nah, untuk statistik uji itu kita bagi menjadi dua, yaitu ketika N-nya kurang dari sama dengan 20 dan ketika N-nya besar dari 20. Ketika N-nya itu kurang sama dengan 20, kita itu menggunakan yaitu U-test atau menggunakan uji T, yaitu untuk sampel kecil. Tes signifikasi untuk sampel kecil digunakan harga basis U. Sementara untuk N yang besar dari 20 itu ialah sampel besar, jadi kita menggunakan uji Z, yaitu distribusi sampling U-test besar mendekati distribusi normal. Maka tes signifikansinya disarankan menggunakan harga basis Z. Itu untuk statistik uji. Yang mana untuk formulanya, ini bisa kita lihat di layar. Nah, ketika N-nya itu kurang sama dengan 20, kita bisa menentukan U1 dengan rumus N1 kali N2 ditambah N1 dikali N1 tambah 1 per 2 dikurang R1. Nah, dan kita juga bisa menentukan U2 dengan rumus N1 kali N2 ditambah N2 buka kurung N2 tambah 1 per 2 dikurangi R2. Yang mana U1 ini merupakan statistik uji U1 dan U2 ini merupakan statistik uji U2. Dan N1 ini merupakan banyaknya anggota sampel 1, sedangkan N2 ini adalah banyaknya anggota sampel 2. Dan untuk R1 ini merupakan jumlah rank sampel 1, yang mana ketika kita sudah mengurutkan ranknya, kita totalkan nanti untuk sampel satunya, sehingga kita dapat R1. Dan R2 ini merupakan jumlah rank sampel 2. Nah, kalau untuk N-nya itu besar dari 20, kita ada dua rumus untuk menentukan Z. Yang pertama, kita tinjau apabila ada ranking yang berbeda. Ketika ada ranking yang berbeda, kita bisa menentukan nilai Z dengan rumusan U dikurang N1 kali N2 per 2 dibagi akar dari N1 kali N2 buka kurang N1 tambah N2 tambah 1 per 12. Itu untuk menentukan Z-nya. Sementara apabila ada ranking yang sama, itu kita bisa menentukan nilai Z dengan rumusan U dikurang N1 kali N2 per 2 dibagi akar dari N1 kali N2 per 12 buka kurung N1 tambah N2 dipangkatkan 3 dikurang N1 tambah N2 per 12 dikurang sigma dari TI pangkat 3 dikurang TI per 12 tutup kurung. Ini adalah dua rumusan ketika kita menentukan N yang besar dari 20. Selanjutnya, untuk kriteria pengujian. Nah, yang terpenting untuk kriteria pengujian itu kita menentukan U hitung. U hitung itu bisa kita dapatkan setelah kita menentukan U1 dan U2. U hitung itu adalah nilai terkecil antara U1
dan U2. Jadi ketika kita sudah mencari nilai U1-nya dan U2-nya, kita tentukan manakah nilai yang paling kecil antara U1 dan U2, itu merupakan nilai dari U hitung. Nah, dengan kriteria pengambilan keputusan untuk sampel kecil, itu H0 diterima bila U hitungnya itu besar sama dengan U tabel. Sementara H0 itu ditolak bila U hitungnya kurang dari U tabel. Itu untuk sampel kecil. Nah, jika kriteria pengambil keputusannya itu sampel besar, dengan sampel besar, maka H0 itu ditolak bila Z hitung besar sama dengan Z tabel. Sementara H0 diterima bila Z hitungnya kecil daripada Z tabel. Nah, kita contoh kasus. Kita masuk ke contoh kasus. Untuk sampel besar. Nah, contohnya gini. Seorang dosen ingin meneliti mengenai ada tidaknya perbedaan yang signifikan secara statistik antara mahasiswa jurusan matematika dan mahasiswa jurusan statistika. Untuk keperluan penelitian, dosen tersebut mengambil sampel sebanyak 20 nilai ujian mata kuliah kalkulus yang terdiri dari 10 nilai ujian mata kuliah kalkulus mahasiswa jurusan matematika dan 10 nilai ujian mata kuliah kalkulus mahasiswa jurusan statistika. Data telah dikumpulkan disajikan pada tabel 1.1. Perhatikan, pada tabel 1.1 ini menyatakan siswa dengan jurusan matematika ada 10 orang dan di sampingnya ini ada nilai siswa. Jadi si Ugi mendapatkan nilai 65, Mifdal 68, Iqbal 70, Alan 80, John 75, Andre 72, Ridho 65, Hanafi 60, Romi 88, dan Hasolwan 70. Untuk siswa jurusan matematika. Dan sementara 10 orang siswa jurusan statistika ini juga punya nilai mata kuliah kalkulus yang berbeda-beda. Untuk Andi itu 85, Firdaus 75, Joko 75, Muhammad 80, Dani 75, Dharma 75, Febri 75, Oman 80, Willy 90, dan Wawan 85. Ya. Jadi kita sajikan dalam tabel 1.1. Nah, selanjutnya kita lakukan rumusan hipotesis. Untuk rumusan hipotesis, ini kita menentukan H0 dan H1-nya. Jadi, dari soal, kita bisa menentukan bahwa H0-nya itu adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik mengenai nilai ujian mata kuliah kalkulus antara mahasiswa jurusan matematika dan mahasiswa jurusan statistika. Sementara untuk H1-nya itu adalah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik mengenai nilai ujian mata kuliah kalkulus antara mahasiswa jurusan matematika dan mahasiswa jurusan statistika. Kemudian, setelah didapatkannya rumusan hipotesis, pada tabel 1.3 kita lakukan pengurutan nilai dari yang terkecil ke yang terbesar. Nilai terkecil berada pada ranking 1 yaitu Hanafi dengan nilai 60 dan Willy berada di ranking 20 dengan nilai 90. Kemudian, Ugi dan Ridho mempunyai nilai yang sama yaitu 65. Ugi dan Ridho berada di ranking 2 dan 3, sehingga untuk menghitung kedua ranking tersebut dilakukan penjumlahan terhadap dua ranking tersebut, yaitu 2 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 2,5, sehingga Ugi dan Ridho mendapat ranking 2,5. Kemudian John, Firdaus, Joko, Dani, Dharma, dan Febri memiliki nilai yang sama juga, 75. Keenam mahasiswa tersebut mempunyai rankingnya tersendiri yang dijumlahkan kemudian dibagi 6, sehingga keenam mahasiswa tersebut memiliki ranking 10,5. Begitu seterusnya dengan perolehan nilai yang sama, sehingga didapatkanlah pada tabel 1.4. Pada tabel 1.4 didapatkan total ranking untuk jurusan matematika sebanyak 72,5 dan total ranking untuk jurusan statistika 137,5. Kemudian, untuk menghitung nilai U1 dan U2 dilakukan pada perumusan yang sebelumnya sudah dijelaskan, sehingga U1 yang didapatkan adalah 82,5 dan U2 17,5. Untuk menghitung U hitung dari kedua U tersebut,
diambil nilai terkecil dari U1 dan U2, sehingga U hitung yang didapatkan adalah 17,5. Selanjutnya, untuk menghitung Z normalnya, dengan memasukkan U hitung yang sudah didapatkan tadi, sehingga Z yang didapatkan adalah min 2,456 atau min 2,46. Selanjutnya, kriteria pengujian. Nilai probabilitas kumulatif dari Z sama dengan min 2,46 berdasarkan tabel distribusi normal kumulatif adalah 0,0069. Kemudian, diketahui pengujian hipotesis dua arah, sehingga probabilitas kumulatif yang dibandingkan dengan tingkat signifikan menjadi 2 kali 0,0069, sehingga didapatkan 0,0138 atau 0,014, sehingga 0,014 kurang dari alfa sama dengan 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Kemudian, kesimpulan yang didapatkan berdasarkan kriteria pengujian keputusannya yaitu menolak H0. Hal ini mempunyai makna bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika mengenai nilai ujian mata kuliah kalkulus antara mahasiswa jurusan matematika dan mahasiswa jurusan statistika. Kemudian, untuk contoh kasus sampel kecil, seorang dosen ingin meneliti mengenai ada tidaknya perbedaan yang signifikan secara statistika pada nilai ujian mata kuliah kalkulus antara mahasiswa jurusan matematika dan mahasiswa jurusan statistika. Untuk keperluan penelitian, dosen tersebut mengambil sampel sebanyak 13 nilai ujian mata kuliah kalkulus yang terdiri dari 7 nilai ujian mata kuliah kalkulus mahasiswa jurusan matematika dan 6 nilai ujian mata kuliah kalkulus mahasiswa jurusan statistika. Kemudian data telah ditampilkan melalui tabel 2.1. Selanjutnya, kita cari rumusan hipotesisnya yang didapat H0. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika mengenai nilai ujian mata kuliah kalkulus antara mahasiswa jurusan matematika dan mahasiswa jurusan statistika. Hipotesis alternatif yang terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika mengenai nilai ujian mata kuliah kalkulus antara mahasiswa jurusan matematika dan mahasiswa jurusan statistika. Statistika uji yang didapat pada tabel 2.2 dilakukan penggabungan data yang disajikan. Kemudian pada tabel 2.3 dilakukan pengurutan ranking untuk didapatkannya perankingan setiap siswa. Sehingga pada tabel 2.4 telah terdapat total ranking untuk jurusan matematika dan total ranking untuk jurusan statistika. Kemudian untuk mencari U hitung dari U1 dan U2 yang telah didapatkan merupakan nilai minimum dari kedua nilai tersebut, yaitu 3,5. Selanjutnya kriteria pengujian, tingkat signifikan 0,05 sehingga nilai kritis Mann-Whitney berdasarkan tabel distribusi Mann-Whitney adalah 23. Sehingga 3,5 kurang dari 23, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Kesimpulan, berdasarkan kriteria pengujian keputusannya yaitu menolak hipotesis 0, hal ini mempunyai makna bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika mengenai nilai ujian mata kuliah kalkulus antara mahasiswa jurusan matematika dan mahasiswa jurusan statistika.